Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama aku Dela Puspita dengan NIM 1901301029. Aku mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut, jurusan Teknik Informatika, prodinya Teknologi Informasi. Aku semester 2 kelas 2C. Baiklah, pada video kali ini aku ingin menjelaskan materi pada mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Materi yang akan aku jelaskan yaitu tentang stuck pada pemrograman bahasa C++. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, baiklah, langsung saja kita akan menjelaskan codingan stuck. Jadi pada baris pertama ini ada include L-stream. Include L-stream ini merupakan header yang digunakan untuk standar input-output operasi yang digunakan pada bahasa C++. Kemudian ada include conio.h, yaitu berpasangan dengan get yang berfungsi untuk menahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan input, baik itu tombol enter ataupun tombol lainnya. Kemudian ada header include stdlib.h. Secara sistematis ini berpasangan dengan sistem CLS, yaitu untuk menghapus layar ketika kita setelah melakukan inputan. Kemudian di sini ada define max 4, merupakan tanda bahwa tumpukan itu maksimalnya 4. Jadi kita hanya bisa menginputkan 4 data. Selanjutnya di sini ada struk tumpukan. Ini merupakan sebuah struk dengan nama tumpukan. Tumpukan ini terdiri dari variabel atas dengan tipe data integer dan juga variabel data array dengan tipe data integer. Kemudian struk ini menggunakan T sebagai objeknya. Selanjutnya di sini ada prosedur awal. Prosedur dengan nama awal ini di mana nilai dari prosedur tersebut adalah T atas min 1. Ini digunakan untuk menempatkan indeks awal, yaitu pada posisi min 1. Kemudian di sini ada fungsi kosong. Fungsi kosong ini digunakan untuk mengecek apakah tumpukan tersebut bernilai kosong atau tidak, atau ada isinya. Di mana jika T atasnya itu bernilai min 1, maka fungsi kosong bernilai benar. Jika tidak, maka fungsi kosong ini akan bernilai salah. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada fungsi penuh. Fungsi penuh ini digunakan untuk mengecek apakah tumpukan tersebut bernilai penuh atau belum. Indikatornya bahwa tumpukan itu penuh yaitu jika posisi indeks T atas maksimalnya min 1. Jadi tadi di atas sudah disebutkan bahwa maksimal tumpukan tersebut 4. Jadi maksimalnya 4 dikurang 1. 4 kurang 1, 3. Jika T atasnya itu belum 3, maka tumpukan belum penuh atau fungsi penuh bernilai false. Selanjutnya di sini ada void input int data. Ini digunakan untuk menginputkan data ke dalam tumpukan.
Jadi yang di sini ada pemilihan kondisinya. Yang pertama yaitu if kosong 1. Misal di sini nanti kita akan menginputkan data, maka data ini akan ditangkap oleh prosedur input data, yaitu data yang dimasukkan tadi 3, dan akan menjalankan program ini jika kita menginputkan data yang pertama. Kemudian jika kita menginputkan data yang kedua, maka akan ke sini. Dia mengecek apakah tumpukannya itu penuh atau belum. Dan di sini nanti outputannya akan keluar, yaitu data selanjutnya, data yang kita masukkan tadi masuk ke stack. Nah, jika kita menginputkan lagi, maka akan menjalankan program ini. Dan jika sudah memenuhi ketentuan batasnya, yaitu empat input dan maka tumpukannya nanti akan penuh, yaitu akan menjalankan else yang ini. Kemudian di sini ada prosedur hapus, yaitu untuk menghapus satu angka pada tumpukan yang teratas. Sebelum menghapus data ini, maka perlu dicek apakah tumpukannya kosong atau tidak, karena yang bisa dihapus ini adalah hanya tumpukan yang ada isinya. Cara memeriksanya yaitu dengan pemilihan kondisi if kosong, apakah tumpukannya ini tidak kosong, atau apakah fungsi kosong. Nah, jika tadi kita telah memasukkan data, maka yang akan dijalankan adalah yang if kosong ini. Dan akan keluar output nanti di inputannya jika kita memilih hapus, yaitu data teratas sudah terambil. Apa misalnya nanti. Kemudian di sini ada chart data kosong, yaitu jika program tersebut belum satu pun data yang diinputkan, maka akan menjalankan yang else data kosong ini. Jika kita ingin menghapus tumpukan tersebut. Kemudian di sini ada prosedur tampil. Prosedur tampil ini digunakan yaitu untuk menampilkan di hasil runningannya nanti tumpukan yang telah kita inputkan. Namun jika kita belum menginputkan data, maka akan menjalankan else, itu nanti akan muncul tumpukan kosong. Kemudian di sini ada prosedur bersih, digunakan untuk menghapus semua data yang ada di tumpukan. Yaitu dengan cara menjadikan T atasnya itu menjadi -1. Kemudian di sini ada fungsi yang digunakan untuk menampilkan semua fungsi dan prosedur di atas. Nah, di sini
terdapat awal yang digunakan untuk fungsi menandakan bahwa T atasnya itu -1. Diawali dengan -1, terdapat perulangan duel dan di dalamnya ini terdapat pemilihan kondisi, yaitu case 1, yaitu di sini ada masukkan data, yaitu untuk menginputkan data. Case 2 ini untuk menghapus tumpukan paling atas. Case 3 untuk menampilkan tumpukan yang sudah diinputkan. Case 4 bersih, yaitu untuk membersihkan seluruh tumpukan data, dan juga case 5 untuk keluar dari tumpukan. Kemudian di sini kita akan running. Kita akan lihat bagaimana jika kita menginputkan beberapa data pada stack ini. Nah, di sini ada menunya input, hapus, tampil, bersihkan, dan keluar. Jadi kita akan memasukkan pilihan 1, yaitu kita akan menginputkan beberapa data. Nah, akan keluar masukkan data. Jadi data yang ingin kita masukkan. Misal di sini kita akan memasukkan data yang pertama, yaitu 5. Nah, jadi akan keluar data awal 5 masuk ke stack. Kemudian kita akan menginputkan data lagi, data yang kedua yaitu 6. Nah, jadi akan muncul data selanjutnya 6 masuk ke stack. Kemudian kita akan menginputkan lagi. Kita akan menginputkan data yang ketiga yaitu 9. Nah, jadi data selanjutnya ini 9 masuk ke stack. Kemudian kita akan menginputkan lagi dengan data yang keempat yaitu 2. Nah, jadi data selanjutnya 2 masuk ke stack. Misalkan kita ingin menginputkan data lagi, misalkan 10. Tumpukan penuh. Kenapa? Karena tadi maksimalnya hanya 4 data saja yang bisa kita masukkan, yaitu mulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Jadi hanya 4 data yang bisa kita masukkan. Kemudian kita bisa menampilkan data yang telah kita masukkan tadi dengan memilih tampil. Kita lihat dulu. Nah, jadi tumpukan 0, 5, tumpukan ke-1, 6, tumpukan ke-2, 9, tumpukan ke-3, 2. Ini adalah yang kita inputkan tadi. Kemudian jika kita ingin menghapus satu data yang telah kita inputkan tadi, jadi kita pilih 2, hapus. Jadi data teratas yang sudah terambil yaitu 2. Kemudian kita lihat, kita cek. Nah, jadi data teratas yang akan terambil di dalam tumpukan ini, data yang paling atas yaitu tumpukan yang terakhir kita inputkan tadi adalah 2. Jadi data 2 yang terambil. Misal kita ingin lagi menghapus, maka data yang kedua yang akan terambil, data yang paling atas. Yaitu, coba lagi. Nah, jadi datanya sisa 2. Jadi pada tumpukan ini, jika kita menginputkan data yang terakhir masuk itulah data yang akan terambil duluan. Oke, baiklah, itu tadi video tentang aku menjelaskan stack. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Sekian kali ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.